Terus harapannya terhadap Kabupaten Bangkalan dari Kilas Bali Hari Jadi Bangkalan ini sebagai tokoh masyarakat, Pak. Yang pertama, membangun Bangkalan ini tidak cukup dipercayakan kepada bupati dan jajarannya, tapi dukungan politik dari seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Yang berikutnya tentu saja karena Bangkalan ini kota religi, tentu saja doa daripada ulama dan anak yatim tadi. Yang kedua, semangat kebersamaan itu yang sangat penting. Jangan nanti bupati punya program untuk secara kolektif begini, tapi pemuda LSF tidak mendukung. Contoh, membangun Bangkalan ini salah satu contoh kemarin yang saya kritisi soal masalah TPA kan. Ini kan harus ada dukungan politik karena Bangkalan ini pintu gerbang Madura secara menyeluruh. Tentunya barometer dari seluruh keinginan masyarakat di luar Madura, apalagi ini di Kecamatan Labeng. Labeng ini kan identik dengan pintu. Jadi kalau orang sudah masuk ke Labeng, tentu saja sudah terbuka pintu Madura 4 kabupaten. Selanjutnya terkait dengan hari ulang tahun Kabupaten Bangkalan ini sudah setengah abad sebentar lagi kan. Nah, abad ini cukup luar biasa tuanya gitu. Artinya jembatan gratis, lalu kebijakan dari pemerintah ini harus kolektif dan harus menjemput bola. Nah, ini yang perlu juga pemerintah kabupaten beserta jajarannya harus membuka pintu Labeng ini selebar-lebarnya untuk investor. Berikan kemudahan untuk investasi, berikan pelayanan yang prima, berikan hal-hal yang menjadi kendala untuk investasi di Bangkalan, terutama pariwisatanya. Sampai sekarang jembatan begitu indahnya Suramadu, tidak ada investor tertarik karena mungkin terlalu serem untuk mau investasi. Nah, ini bagaimana supaya orang tertarik? Masa kita kalah di Turki itu orang cuman lihat sungai yang kayak gitu, airnya kotor, seperti di Cordova, ya seperti Singapura. Tapi kalau jembatan Suramadu ini dikemas sedemikian rupa, dikelola secara profesional, kita menjadi objek wisata laut dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, ini good. Tinggal bagaimana meyakinkan investor untuk investasi di Bangkalan. Nah, ini tantangan buat kita. Tentu saja generasi muda, media yang punya peranan besar untuk mempromosikan produk-produk unggulan Madura. Apa produk unggulan? Sampai hari ini tidak ada yang berani untuk menganggap bahwa garam itu milik kita kok. Mana ada pulau yang lain kecuali di Madura yang namanya Pulau Garam? Kenapa kok nggak dikelola? Kita batik, jamu, ramuan-ramuan ya terkenal di dunia manapun. Kalau orang sudah bicara jamuan Madura dan sebagainya, itu menjadi semangat hidup orang itu. Ya, kenapa investor tidak tertarik? Nah, ini tantangan buat pemerintah untuk memfasilitasi itu. Yang terakhir, saya sebagai putra Bangkalan, tadi saya katakan dalam forum hari HUT itu, saya akan bekerja sama dengan pemerintah karena saya sudah berinvestasi hampir 100 hektar ini, mari. Dan 11 anak saya wakafkan untuk perguruan tinggi. Dan ini silahkan di ini, bahkan saya rencana sebelah itu untuk BLK. Jadi teman-teman alumni pondok-pondok pesantren nanti setelah keluar kampus, setelah keluar pondok, ayo kita berikan pelatihan dulu, keterampilan, baru kita terjun ke masyarakat. Apa? Jadi pedagang, kita kerjasama dengan UTM. Mau jadi pengusaha, mau jadi profesional dan sebagainya. Sehingga begitu keluar dari Bangkalan atau merespon masyarakat luar masuk ke, jadi sudah sejajar, sudah bersama. Itu yang ingin saya tekan. Nah, kondisi sekarang karena pembangunan masih terhambat dengan corona, manfaat sumber daya alam, pertanian, jagung. Dari dulu nenek moyang kita sudah makan jagung kok. Padahal kalau jagung itu dikelola secara profesional, kita cari teknologinya, daripada kuli di Surabaya, Jakarta, UMR cuma 3 juta, 4 juta, kita kelola. Per hektar itu sudah dihitung kemarin itu, sudah jadi pengusaha yang handal anak-anak kita. Ngapain jadi preman-preman semua? Makanya saya bilang dengan Kapolres, yuk kita jangan memberantas kriminalitas itu bukan hanya menangkap, menembaki,
Tapi berikan lapangan kerja sehingga tidak ada anak-anak jadi perampok sepeda motor. Karena dia nggak ada lapangan kerja gitu loh. Dia dagang narkoba karena terpaksa. Coba pemerintah memfasilitasi lapangan kerja dan sebagainya, insya Allah akan kurang tingkat kejahatan kurang karena dia sudah lapangan kerja. Itu tanggung jawab negara. Lalu dengan siapa? Dengan kita semua, khususnya generasi muda. Itu aja barangkali saya selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Madura seluruh Indonesia ingin mengajak seluruh, termasuk orang-orang Madura di perantauan itu, ketika ada paparan, ada tawaran yang menjanjikan, bisa saya pastikan mereka itu akan kembali ke kampung halamannya. Kita kemas, kita bikin packaging yang bagus. Seperti apa? Budaya Toron, Ongke. Saya kemarin ke Arab Saudi itu kumpul sama orang-orang Eropa. Apa itu Pak Haji? Mudik. Yang ada hanya di Indonesia. Apa itu Pak Haji Toron? Yang ada hanya orang Madura. Kenapa sih kalau kok nggak bikin agenda tahunan? Misalnya Lebaran Idul Fitri sampai Telasan Topa itu langsung acara puncaknya. Jam 00 kita istighosa di Jembatan Suramadu itu. Kita tembakkan kembang api dari angkatan laut itu semua. Kita pesta bersama-sama. Itu semua orang yang di perantauan setiap tahun akan kembali ke kampung. Tinggal bagaimana kita bikin homestay, bikin rumah-rumah kecil untuk penginapan itu. Dan SDM siap. Termasuk tadi saya bilang dengan Pak Wabuk, UKM anak-anak pedagang-pedagang itu kita training. Pusat jajan, t-shirt, kaos-kaos. Mun pas kaos sakera pakai yang kudu kalian beda. Pas yang kudu kedel kapi enggak tertarik. Jadi ada t-shirt yang kelas eksklusif, ada yang ekonomi. Sehingga ada toko-toko itu masuk. Jadi sih itu ini mimpi saya. Sehingga tidak ada kalau orang sudah pulang ingin dapat oleh-oleh dari Madura, batik, baju sakera, kaos merah putih, jajan dan sebagainya. Itu kalau tidak diberikan pelatihan oleh pemerintah pendampingan dia nggak bisa. Rujak cingur segala macam lengkap di sini. Saya banyak teman-teman dari Jakarta itu Pak, mohon maaf, kalau ingin makan bebek sinjai dengan hanya pengen bawa 5 orang bisa 10 juta, cuman pengen makan. Tapi kalau di sini ada hotelnya, ada fasilitasnya, kan dia bisa nginep. Aduh Pak Ji, saya terbang mahal-mahal, begitu saya capek pengen istirahat, cuma dapat serem-serem. Dan maturan kok mata Pak Kapila, apa orang investasi itu? Itu barangkali yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah, khususnya masyarakat Bangkalan dalam rangka HUT 489 ini. Hampir setengah abad ini, yuk sama-sama membangun Bangkalan, baik dalam rangka membangun sumber daya manusia, kelola sumber daya alam, kita packaging, kita bikin market yang kuat supaya semua orang mau investasi di Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini yang terakhir Bang. Dalam hal ini peran utama dalam hal membangun Madura, Lambang sebagai pintu gerbang untuk Madura, kerjasamanya dengan BPS sampai sejauh mana? Pertama, masih ada penyesuaian, beradaptasi. Kemarin sudah saya sampaikan dengan kepala BPJS-nya. BPWS. Bapak, kita sebelum memimpin Madura, kita harus ngerti karakter budaya Madura. Baik tokoh agamanya, tokoh pemuda, khususnya kelebun-kelebun. Karena kadang-kadang menjadi kendala itu kan karakter kelebun-kelebun yang sampai hari ini masih menjadi mohon maaf ya, jadi perhatian investor. Nah, saya bilang, ayo kita silaturahmi. Saya selaku Ketua Umum orang Madura seluruh Indonesia dan saya sudah bangun ini saya wakafkan semua, silahkan semua teman-teman pertemuan di sini gunakan untuk ini. Supaya apa? Demi Madura khususnya Bangkalan ini. Supaya apa? Kita saling mengisi. Kita tidak boleh dikritik, marah, tersinggung, muncul karakternya ini jangan. Jadi BPWS ini sebenarnya pemerintah harus berterima kasih, khusus kabupaten. 4 kabupaten itu keberadaan BPWS itu harus berterima kasih karena ada 2 pintu masuk dari pusat. Kalau APBD mungkin sesuai dengan anggaran bantuan dari pusat, tapi kalau BPWS karena ini BUMN yang dikelola anggaran langsung. Sehingga kalau program itu nggak didukung oleh 4 kabupaten, ini sangat salah besar. Saya berharap 4 kabupaten itu bekerja sama dengan BPWS untuk membangun Madura itu.
tinggal bagaimana menyatukan visi misi menyesuaikan dengan karakter dan istiadat. Saya pikir itu. Nah, saya minta kepada jajaran di BPWS, ya sudahlah karena budaya kita ini harus sering silaturahim, memahami dan sebagainya. Yang penting tujuan utamanya goal. Soal caranya silahkan aja sesuai dengan bahasa agamanya masing-masing ya. Nanti itu kalau Allah bilang wa ma arsalnaka illa rasulin min lisan qaumihim. Harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau nggak ngerti bahasa Bangkalan ya sudah harus bahasa Bangkalan Sapang beda-beda, 4 kabupaten juga beda-beda karakternya. Itu saya sampaikan kepada ke PJS kepala BPWS itu. Cuma sekarang BPWS itu kepalanya masih PLB, sudah 4 tahun. Nah, ini sehingga BPWS kesulitan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis. Gimana menurut Pak? Ini harus dukungan tokoh. Kita dorong ke presiden supaya mencari pejabat yang sudah dipilih. Gak bisa kalau PJS itu anggarannya terbatas. Nah, lalu caranya bagaimana kan itu pertanyaannya. Tinggalnya bagaimana kan orang-orang kita ini yang sering didengar oleh pemerintah pusat ini tokoh agama. Tokoh. Berikan konsep dong dari teman-teman akademik yang ngerti untuk supaya ditunjuk kepala BPWS yang asli kata lu gitu kan? Yang mengerti Madura. Iya gitu. Jadi berikan pemasukan nanti saya memfasilitasi ke Jakartanya. Ayo tokoh datang menghadap presiden supaya ini ditunjuk kepala BPWS yang sudah definitif. Jangan PJS supaya maksimal anggaran itu. Saya pikir. Oke? Iya, mantap.